Perkenalkan, nama saya Lintang Ratri Rahmania dengan NIM 2450501071111147, nomor absen 41. Saya dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan atau kasus PMK yang telah saya ambil dan saya analisis dari minggu-minggu kemarin untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Peternakan. Di sini saya mengambil kasus yang berjudul PMK atau penyakit mulut kuku pada hewan. PMK ini kembali merebak di Indonesia, khususnya Kabupaten Garut. Munculnya PMK ini karena adanya ternak baru yang membawa bibit penyakit dari luar tanpa melalui pengecekan atau prosedur kesehatan yang telah ada pada daerah masing-masing. PMK ini terjadi pada hewan ternak, khususnya sapi, domba, kerbau. Gejala yang muncul pada hewan-hewan yang terkena PMK adalah dengan munculnya liur yang ada pada mulut hewan ternak tersebut. Akibat maraknya kasus PMK ini juga, pemerintah setempat mengimbau kepada masyarakat, khususnya para peternak, untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap PMK dengan melakukan vaksinisasi pada ternak yang sehat, memberikan kualitas untuk meningkatkan kondisi ternak, dan memberi hewan ternak, serta disertai dengan bukti surat keterangan jikalau hewan ternak masuk ke daerah atau wilayah tertentu. Peternak juga harus melihat pakan yang akan diberikan kepada hewan ternak tersebut. Itu terkandung nutrisi, protein, atau vitamin yang diperlukan oleh hewan ternak tersebut sehingga ternak dapat terhindar dari virus atau penyebaran penyakit PMK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk interaksi sosial yang ada pada kasus PMK penyakit mulut kuku hewan ternak. Bentuk interaksi sosial dalam kasus PMK ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Dalam asosiatif terdiri dari pengusaha atau peternak dan dinas kesehatan. Sedangkan dalam bentuk disosiatif ada masyarakat dan pengusaha, media sosial dan informasi. Proses asosiatif atau bentuk interaksi sosial asosiatif meliputi industri ternak dan pemerintah atau dinas kesehatan. Komponen ini tergolong ke dalam bentuk asosiatif karena industri ternak dan pemerintah atau dinas kesehatan ini sendiri memiliki sifat yang kooperatif, di mana sifat ini memiliki sifat kerjasama antar orang perorangan atau kelompok manusia dan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. Industri ternak atau pengusaha juga termasuk asosiatif karena memiliki bentuk kerjasama kooperatif yang dimana industri ternak atau pengusaha ini menerima unsur baru atau saran yang digunakan untuk mencegah penyebaran PMK yang semakin meningkat. Terdapat juga proses disosiatif atau bentuk interaksi sosial disosiatif yang dimana media sosial dan informasi termasuk ke dalam bentuk kontravensi yang di dalam proses ini bisa membuat persaingan dan pertentangan. Disosiatif lainnya juga meliputi masyarakat dan pengusaha. Kenapa? Karena dalam proses ini mereka memiliki tujuan dan cara penyelesaian yang berbeda-beda atau setiap orang memiliki pendapat yang tidak sama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus PMK. 1. Warga desa. 2. Fakultas Kedokteran Hewan. 3. Komunitas ternak atau peternak. 3 komponen ini termasuk ke dalam Gemeinschaft atau paguyuban. 1. Warga desa. Nah, warga desa ini termasuk ke dalam paguyuban atau Gemeinschaft karena hewan ternak mereka mungkin terinfeksi PMK. Mereka adalah pihak yang paling langsung terdampak atau memiliki dampak paling dekat dengan PMK. Oleh karena itu, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam melaporkan kasus PMK dan mematuhi petunjuk yang diberikan oleh pihak berwenang. 2. Fakultas Kedokteran Hewan. Mengapa? Karena mereka bisa mengidentifikasi dan mengendalikan penyakit pada hewan ternak serta mengajarkan peternak tentang cara mencegah penyakit PMK dan memberi sosialisasi atau tata cara mencegah dan mengobati dalam kasus PMK tersebut. 3. Komunitas ternak atau peternakan. Kelompok ini sangat memiliki ikatan yang sangat erat karena mereka memiliki pemikiran dan tujuan yang sama. Salah satunya, mereka memiliki permasalahan yang sama, sehingga mereka bisa berbagi pengalaman, cerita, pengetahuan tentang hewan ternak
dan sebagainya. Mereka juga bisa di sini sharing bagaimana PMK itu bisa tersebar, ciri-ciri hewan yang terkena, dan cara mengatasinya. Dari situ, 3 komponen tersebut termasuk ke dalam paguyuban atau Gemensa. Pihak-pihak lain yang berinteraksi dalam kasus PMK adalah 1. Dinas Peternakan, 2. KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, 3. MUI, 4. KKN, 5. BPS atau Badan Pusat Statistika, 6. Polres. Manfaat mengetahui tipe kelompok dan pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus PMK adalah untuk kita bisa mengetahui siapa saja kelompok-kelompok yang berhubungan dengan kasus PMK. Dengan ini, kita bisa mengetahui perkembangan dan usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah PMK yang sedang marak akhir-akhir ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur culture universal yang ada pada kasus PMK yang saya temukan. 1. Pengobatan dan penanganan penyakit. Di dalam unsur ini, hampir semua masyarakat memiliki metode untuk menangani penyakit PMK, baik itu secara tradisional maupun modern. Dalam kasus PMK, ini mencakup usaha untuk mengidentifikasi, mendiagnosa, dan mengobati infeksi pada PMK, serta upaya untuk mengendalikan penyebaran PMK dalam peternakan hewan. 2. Kebijakan kesehatan masyarakat. Dalam unsur ini, setiap budaya masyarakat dan daerah memiliki sistem untuk melindungi kesehatan masyarakat dan hewan dengan budayanya masing-masing dalam konteks PMK. Kebijakan pemerintah dan lembaga kesehatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan hewan adalah dengan memberikan vaksin dan penyuluhan kepada setiap masyarakat, peternak, dan warga setempat untuk menghindari penyebaran PMK dalam lingkungan sekitarnya. 3. Ekonomi dan pasar. Di dalam unsur ini, sebagian peternak belum tahu tentang wabah PMK dan penyebarannya bagaimana dalam hewan ternak itu. Sehingga dalam pasar mungkin masih banyak hewan-hewan yang terdiagnosa terkena wabah PMK dan pedagang tersebut tidak mengetahui hewan tersebut sedang terinfeksi PMK. Solusi yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki dan menyelesaikan kasus PMK melalui unsur-unsur culture universal adalah di mana setiap orang atau kelompok yang berkecimpung dalam PMK ini bisa berhubungan dengan baik dan harus memiliki kerjasama yang baik untuk memecahkan masalah bersama karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membasmi wabah PMK dan tersebarnya virus ini kepada setiap hewan-hewan ternak yang mereka miliki. Mungkin juga mereka harus memahami dampak akibat dari PMK itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan posisi strata sosial yang berinteraksi dalam kasus PMK di bidang peternakan. 1. Pemerintah pusat. Pihak ini termasuk ke dalam golongan strata tinggi karena pemerintah mempunyai peran untuk merumuskan kebijakan nasional, mengkoordinasikan penanganan wabah, dan memberikan dana atau bantuan kepada peternak-peternak hewan. 2. Pemerintah daerah. Pihak ini termasuk ke dalam golongan strata menengah karena mempunyai peran untuk melaksanakan kebijakan, mengawasi implementasi di lapangan, dan memberikan edukasi kepada peternak-peternak hewan. 3. Petugas kesehatan hewan. Pihak ini termasuk ke dalam golongan strata menengah karena memiliki peran untuk melakukan diagnosis, perawatan hewan, dan memberikan informasi serta pelatihan kepada peternak-peternak. 4. Peternak. Pihak ini termasuk ke dalam strata menengah ke bawah karena memiliki peran untuk mengelola hewan ternak dan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Mereka adalah pihak yang paling penting karena langsung terjun kepada hewan ternak. 5. Masyarakat atau pengusaha terkait. Pihak ini termasuk dalam golongan strata menengah hingga bawah karena mereka memiliki peran yang bergantung pada hasil produk ternak. Mereka terpengaruh oleh dampak ekonomi akibat wabah PMK, serta berinteraksi dengan peternak dan pasar. 6. Akademisi dan peneliti.
Pihak ini termasuk ke dalam golongan strata menengah ke atas, karena mereka memiliki peran untuk melakukan penelitian, memberikan rekomendasi berbasis data, dan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang PMK dan penyebaran informasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan social mobility yang telah saya temukan dalam kasus PMK pada hewan ternak, yaitu mobility vertikal. 1. Social thinking. Ini terjadi pada pengusaha atau kelompok ternak karena mereka mengalami kerugian akibat dari dampak wabah atau virus PMK yang marak terjadi akhir-akhir ini. 2. Social climbing. Social climbing ini terjadi pada peneliti atau dinas kesehatan karena mereka bisa menemukan cara pengobatan dan antisipasi dari wabah PMK ini sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan status dan role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam PMK di bidang industri peternakan. 1. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini memiliki status sebagai pemegang otoriter dalam pengambilan kebijakan dalam mengatasi wabah PMK. Perannya menyusun kebijakan nasional terkait pencegahan dan penanganan PMK, termasuk protokol kesehatan hewan dan langkah-langkah mitigasi. 2. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini memiliki status otoritas dan tanggung jawab penting dalam pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah kesehatan hewan di tingkat lokal atau daerah. Perannya menerapkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk protokol kesehatan dan tindakan pencegahan terkait PMK. 3. Petugas kesehatan hewan. Petugas kesehatan hewan ini memiliki status sebagai peran penting dalam penanganan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara peternak dan pemerintah serta memiliki otoritas teknis dalam bidang kesehatan hewan. Perannya melakukan pemeriksaan klinis pada hewan ternak untuk mendeteksi gejala PMK dan memberikan pengobatan yang diperlukan oleh hewan yang terkena wabah PMK. 4. Peternak. Peternak memiliki status sebagai pihak yang paling langsung berdampak oleh penyakit PMK ini karena mereka yang langsung terjun dengan hewan ternak. Perannya memantau hewan ternak untuk gejala awal PMK dan segera melaporkan temuan kepada dinas kesehatan setempat atau pemerintah setempat. 5. Masyarakat. Masyarakat memiliki status sebagai pihak yang menangkap terkait tentang isu terkini terhadap PMK. Perannya, masyarakat sebagai konsumen produk peternakan atau hasil peternakan perlu memahami dampak PMK terhadap keamanan dan ketersediaan produk, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang informasional. 6. Akademisi atau peneliti. Akademisi atau peneliti ini memiliki status yang berperan dalam menghasilkan pengetahuan baru dan solusi berbasis data untuk menangani PMK. Perannya melakukan penelitian untuk memahami virus penyebab PMK, cara mengatasi, dan ciri-cirinya, mekanisme penyebarannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi wabah PMK ini. Sekian penjelasan dan analisa yang telah saya sampaikan dalam kasus PMK penyakit mulut dan kuku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.